Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, morning. How are you today? Good, right? And I hope you are still healthy and no one is sick and be in the protections of Allah Subhanahu wa Taala. Yeah. Okay. In this occasion, as you can see on my back screen, yeah. Today our discussion is about agreeing or disagreeing on something, ya. Nanti pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mengungkapkan ungkapan setuju atau tidak setuju atas opini seseorang, ya. So today you are going to practice and also learn about how to say agreement and disagreement on something, yeah. When you and your friends like have a conversation and one of you state about his opinion and you have two options to reply, ya, whether you agree or disagree. Jadi dalam sebuah percakapan kalian dihadapkan pada situasi di mana pasangan kalian itu membuat atau memberikan sebuah pendapat terhadap suatu kasus. Nah, kalian sebagai responnya memiliki dua opsi, ya, antara memberikan ungkapan setuju atau tidak setuju. Namun juga harus diberikan alasannya kenapa, ya. So that's why we are gonna learn about that and practice about that, ya. Jadi nanti pada hari ini metodenya adalah saya presentasi selama kurang lebih 15 menit dan kemudian kalian akan menyaksikan, ya, menyaksikan tentang video percakapan yang saya ambil dari Voice of America channel, ya, di Amerika sana. Nanti ada percakapan antara dua orang dan beberapa orang mungkin, ya, tentang ekspresi setuju atau tidak setuju. Kemudian kita akan berlanjut diskusinya ke format WhatsApp group di mana kalian boleh bertanya ke saya tentang materi pada pagi ini, ya, atau siang kali ini. Setelah itu akan saya tunjuk, ya, jika tidak ada pertanyaan atau sudah selesai diskusi kita, saya akan tunjuk 5 orang dengan menjawab respon saya. Jadi saya akan mengirimkan video kasus pada, ya, kasus sehari-hari mungkin, ya, yang ada di sekitar kita, dan kalian harus merespon dengan setuju atau tidak setuju disertai dengan alasannya. Juga dikirimkan lewat video call, ya, langsung direkam beberapa menit, ya, 1 menit aja cukup, ya, paling lama 1 menit. Setelah itu nanti akan sesi terakhir kalian akan mengerjakan soal dalam format Google Form, ya. Jadi sudah saya siapkan soalnya, nanti ngisinya adalah di Google Form. Nanti akan saya linkkan dengan virtual class. So don't forget to stay tuned with me and also sign in virtual class. Oke. Okay? Sekarang kita mulai, ya. Saya share dulu di screen layar kita pada pagi atau siang kali ini, ya. Okay, as you can see, chapter 3 is about agreement or disagreement. Benar? Oke, sekali lagi, ya. Oke, ini. Yang pertama kita akan breakdown dulu, ya. Kita akan uraikan dulu tentang expression of agreement, ya. Tentang setuju, ya. Ini saya besarkan dulu, ya, biar kelihatan semuanya. Terlalu besar, ya. Oke. Nah, expression of agreement ini, ya, adalah ekspresi yang kalian ucapkan ketika kalian diberikan suatu pendapat, ya, dan harus merespon dengan hal yang setuju, ya. Biasanya dimulai dengan kata I agree with, ya. Ini ada beberapa ekspresi yang bisa kalian ucapkan ketika menyatakan persetujuan, ya. Yang pertama adalah I agree with you, ya. Aku setuju dengan, misalnya pendapatmu, ya, I agree with your opinion. Silakan, boleh. Ada lagi,
I totally agree with your statement. Misalnya, saya sangat setuju dengan pernyataanmu. Totally di sini artinya sangat ya, very. Oke, sama ya. I must agree with your opinion. Aku pasti setuju dengan idemu itu ya. Ada lagi, I couldn't agree with you more. I couldn't agree with you more. Ini jangan diartikan saya tidak setuju denganmu lagi. Jangan ya. Ini artinya adalah saya sangat-sangat setuju denganmu. Di sini ada kata couldn't ya dan more, ada negatif ketemu tambah jadinya positif ya, kayak di matematika ya. Jadi kalau ada yang bilang I couldn't agree with you more, itu artinya saya sangat-sangat setuju denganmu. Double sangatnya ada dua ya. Sangat-sangat setuju berarti sangat ya setuju sekali ya gitu. Nah ada lagi we are both in the same side ya. Ini kurang ya, maaf ya. We are both in the same side. Kita ada di pihak yang sama. Itu artinya setuju kan? Ada lagi, you are absolutely right. You are absolutely right. Kamu benar banget ya. With your statement, with your opinion. That's exactly what I feel. Ya, itu yang aku rasain. Ya, sama dengan I agree with you. Kita langsung praktek ke contohnya ya. Ini ada percakapan ya antara seorang anak ya, anak laki-laki dan perempuan ya. Ini saya kasih tentang kasus full day school ya. Ini mungkin masih taraf SMA gitu ya, tidak masalah gitu. Karena dulu tahun 2018 2019 ya, pemerintah mengeluarkan sebuah, dan hal ini Mendikbud ya, mengeluarkan sebuah program tentang full day school ya, untuk mengantisipasi agar anak-anak tidak salah langkah, tidak hang out, dan tidak melakukan hal-hal yang negatif. Kalau di sekolah kan masih yang mereka lakukan adalah sesuatu yang positif. Jadi ada program full day school di sini ya. Ini ada si cowoknya bilang ya, I think full day school system in our country is not effective. Dia bilang ya, saya rasa full day school, sekolah dengan sehari penuh itu ya, di negara kita sangat tidak efektif. Itu menurutnya dia ya, dia punya pandangan berbeda. Tentunya karena kita membahas pernyataan setuju, nah itu si perempuan harus melakukan mengamini apa yang dia sampaikan ya. Dia bilang, we are both in the same side. I also think that it will be difficult to implement this system in Indonesia ya. Jadi dia mengatakan, aku setuju denganmu ya, kita di pihak yang sama. Aku juga berpikir bahwa sangat sulit untuk diterapkan sistem ini di Indonesia. Jadi mereka berpendapat bahwa sistem full day school, sekolah penuh sehari di Indonesia masih belum bisa efektif ya. Oke, next. Ada lagi contohnya ya. Ada si cowoknya bilang, I would say that this pizza is the most delicious pizza that I've ever tasted. Cowoknya bilang ya, menurutku, I would say, itu artinya menurutku ya, I would say, menurutku, pizza ini is the most delicious pizza. Adalah pizza yang paling lezat ya, that I've ever tasted, yang pernah saya rasain. Berarti di tempat-tempat lain tidak seenak ini ya, ini yang paling lezat. This is the most delicious pizza. Cowoknya bilang, I couldn't agree with you more. It's so yummy and cheap as well. Ya. Sekali lagi, kalau ada I couldn't agree with you more, couldn't dan more ini itu artinya positif ya, sangat-sangat. Aku sangat setuju denganmu ya. Ini sangat yummy, sangat lezat, and cheap as well, dan murah juga kok gitu ya. Ini mungkin sama-sama anak kosnya ya, cari yang murahan tapi juga rasanya enak gitu.
Okay, the next one. Ini kamus kita ya. In my opinion, IAIN Kudus should provide an international communication department this year. In my opinion, pendapat saya, IAIN Kudus itu should provide, harus membuka an international communication department, prodi komunikasi internasional this year, tahun ini. Mungkin dia punya harapan besar ya nanti kalau kampus kita kedepannya jadi kampus yang go international. Jadi dia punya pendapat seperti itu. Nah, gimana respon si perempuannya ya? Absolutely right. Our campus is now getting bigger and bigger. Many students are interested in applying to our campus. Jadi menurutnya dia, ya, absolutely right, bener banget ya. Kampus kita ini udah gede dan semakin gede. Jadi banyak siswa yang ingin tertarik belajar di kampus kita. Ini adalah salah satu poin plus ya. Kalau kampusnya udah besar, pasti peminatnya banyak. Jadi harusnya ada peluang yang lebih besar untuk membuka prodi-prodi yang lain yang bisa diterapkan di masyarakat gitu. Jadi itu adalah pembahasan tentang agreement, setuju ya. Jika kamu setuju dengan orang lain, pendapatnya seperti ini, nah kamu bisa pakai diawali dulu dengan ekspresi state agreement tadi ya. Jadi agak ribet ya. The next one kita akan baca tentang disagreement ya. Jadi ekspresi disagreement ini adalah ungkapan-ungkapan yang kita ucapkan ketika kita merasa tidak setuju dengan pendapat orang lain ya. Mungkin karena pendapatnya salah atau kamu rasa pendapatnya kurang kena dengan topik pada yang dibahas ini ya. Nah, kalian utarakan aja ya, jangan dipendem. So you have to say it and express it. Misalnya ada kata I disagree with you ya. Aku tidak setuju denganmu. Tentang apa? I disagree with you about the full day school system in Indonesia. Ya tadi ya. Lagi I don't agree with you. I don't agree with you that she is beautiful, for example. Aku tidak setuju kok kalau dia itu cantik. Gitu. Mungkin kan ditolak ya, jadinya tidak setuju gitu. I don't think so, ya. Aku rasa enggak deh. I'm not sure about that. Aku enggak yakin kok tentang hal itu, ya. Mungkin ada opsi lain, gitu kan? That's not true. Wah, itu enggak benar tuh, enggak benar ya. Itu ungkapan yang tidak setuju ya. Not necessarily, tidak setuju, sama ya. Langsung kita ke praktek contohnya ya. In my opinion, ini ada percakapan dua orang ya, sama-sama perempuannya ya. In my opinion, national examination should be stopped. Menurutku, ujian nasional ini harus dihentikan ya. Si Pirang menjawab, I think I don't agree with you. Saya rasa, I don't agree with you. Saya tidak setuju denganmu. Kenapa? Because it can be a parameter for our understanding so far. Karena dia menganggap kalau ini kembali ke national examination atau ujian nasional ya. Karena saya rasa ujian nasional itu dapat menjadi parameter tolok ukur ya tentang pemahaman kita terhadap materi selama ini. Yakin kalau nggak ada ujian nasional, nanti kita akan semakin rendah passing grade-nya, kalah sama Singapura, kalah sama Malaysia dan negara-negara tetangga ya. Yang kedua, contohnya adalah I think that people in the big cities are not friendly. Ini bisa jadi benar ya, karena anggapan orang mesti beda-beda ya. Saya rasa orang-orang di kota-kota besar itu tidak friendly, tidak ramah. Ya, jelas lah mungkin lebih ramah di orang-orang di desa ya gitu. Orang kota cenderung ke apa ya? Materialistis iya, dan juga individualis ya. Itu mungkin alasannya si perempuan ini bilang seperti itu ya. Si perempuan yang bilang I don't think so. Aku rasa enggak gitu. They are actually good people.
Mereka sebenarnya orang-orang yang baik. But because of their busy activities, tetapi karena their busy activities, kesibukan mereka, they might not say hello to strangers. Mereka tidak ingin bilang halo kepada orang asing, ya. Itu anggapannya. Berarti orang ini adalah orang yang selalu positive thinking, ya. Tidak menjudge orang lain. Ini harus kita contoh, ya. Ambil aja nilai positif dari setiap hal yang kita dapat, mulai dari hal yang mungkin semacam ujian, cobaan, ya, kita ambil hikmahnya aja. Sebab nanti Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Trust me, if you let everything to Allah, and Allah will do you good in return. Ya. Next one, do you agree that the president will visit our campus this semester? Ya. Apakah kamu setuju kalau Pak Presiden Jokowi nanti ke kampus kita, ya? Mungkin dalam acara peresmian tadi, ya, jurusan prodi komunikasi internasional. Jadi ada Pak Jokowi ngundang itu, ya. Who knows, it might be the future. Because we don't know the future holds, right? Kita nggak tahu kan nanti masa depannya seperti apa kampus kita. Nanti dalam beberapa tahun mungkin udah jadi IAIN, ya. Atau nunggu kalian lulus dulu, ya, nanti terus jadi IAIN gitu. Maaf, jadi UIN gitu, ya. Jadi kalian masuknya IAIN, lulusnya UIN, ya, itu malah sibuk banget, ya. Terus si ceweknya bilang, yang pirang ini, ya, I'm not sure about that, ya. Due to this pandemic, it's very hard to say so. Aku nggak yakin, ya. Berarti nggak setuju kan kalau nggak yakin, ya. Nggak yakin apa? Tentang kunjungan Pak Presiden Jokowi ke kampus kita. Dia pasti punya alasan, ya. Due to this pandemic, karena situasi yang masih pandemi sekarang ini, sangat susah untuk mengatakan itu pasti, ya. Karena emang kondisinya seperti ini kan, kita nggak tahu apakah nanti semester depan kita semua udah masuk kembali ke kuliah masing-masing, ya, sehingga bisa merasakan, so that you can feel the real taste of our campus, ya. You can just sit down in front of your lectures and you listen to their explanations face to face. Itu yang harus kita nantikan, ya. Saya sebenarnya juga tidak sabar pengen ketemu kalian langsung face to face gitu, ya, sehingga bisa bercengkerama, bersandaria. Kalau model seperti ini memang susah kalau kita bercanda, ya, kalau kita bisa komunikasi dari hati ke hati, ya. Oke, tidak apa-apa, lanjut, ya. Ini, ya, setelah penjelasan saya ini, kalian akan mendengarkan sebuah percakapan, ya. Students are expected to watch the conversations about agreement and disagreement from the Voice of America channel, ya. Nanti bisa di-download nih linknya ini, ya. Materi ini sudah saya share di PDF-nya, sudah share di virtual class-nya dalam bentuk PDF. Nanti langsung diklik aja, ya, diklik aja setelah kalian nonton video ini. Dan ingat, ya, video ini hanya kamu bisa nonton setelah mendengarkan penjelasan saya ini, ya. Nah, di tugasnya nanti di sini, ya, saya akan memberikan kuis seperti biasa, ya. Tadi setelah ada sesi pertanyaan, nanti ada kuis dari saya, dan akan saya tunjuk 5 mahasiswa untuk merespon video saya. Jadi saya akan share satu topik di video itu kepada kalian, ya. Nah, di situ kalian harus memberikan responnya, apakah setuju atau tidak setuju dari video yang saya sampaikan. Nah, jangan khawatir, kasusnya sangat sederhana, ya. The case is very simple, so don't be worried, gitu, ya. Kemudian saya akan membahas jawabannya di grup WhatsApp, ya. Dan setelah selesai semuanya perkuliahannya, nanti kalian akan diarahkan ke mengerjakan soal Google Form, ya. Waktunya 1 hari saja, ya. The time is only for 1 day. Okay? I think that's all for today. See you next time. Thank you for watching. Don't forget, nanti absennya adalah kalian akan menulis kelas, nama, dan NIM, ya. Kelas, NIM dan nama kalian di kolom komentar di video YouTube ini, ya. So, I think that's all for me. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy. Stay healthy. Bye. Assalamualaikum. Bye.